Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang selama 3 hari, seorang kakek 76 tahun akhirnya ditemukan tak berdaya di hutan Kedunguran, Kabupaten Banyumas. Viral ratusan ekor anjing yang terikat dalam truk di tol dorong pencinta hewan di Kota Semarang laporkan dugaan peredaran dan konsumsi daging anjing di Jawa Tengah. Sinyal terganggu imbas kebakaran instalasi menara pemancar operator telepon seluler di Banyumanik, Kota Semarang. Resah dengan peredaran dan konsumsi daging anjing di Jawa Tengah, pencinta hewan melaporkannya ke polisi. Namun Polda Jawa Tengah menyatakan penyelidikan kasus ini belum membuahkan hasil. Video viral ini menunjukkan ratusan ekor anjing dalam kondisi mulut dan kaki diikat, diangkut menggunakan truk di dalam jalan tol. Dalam media sosial Instagram, perekam video menyebutkan bahwa video tersebut diambil di dalam tol Cipali, Jawa Barat, dan disebutkan akan dibawa ke rumah jagal di Jawa Tengah. Aktivitas konsumsi dan penjagalan anjing di Jawa Tengah telah dilaporkan oleh Yayasan Sahabat Satwa Kota Semarang. Selain melaporkan adanya pengangkutan anjing untuk dikonsumsi, pihaknya juga melaporkan ke polisi adanya kampung jagal anjing di wilayah Sragen. Ironisnya gini ya, Solo Sragen itu kan terkenal kota budaya. Harusnya kota berbudaya itu juga berluhur. Kalau ini saya bilang, mohon maaf, Anda tidak punya luhur di sini. Adab kita yang saudara banggakan sebagai kesenian itu tidak tercermin di sini. Di sana ada perkampungan Jagal Bayi. Itu kan sempat viral juga bahwa pembuangannya dibuang ke Kali Bengawan Solo. Dan itu banyak komunitas dari tahun-tahun kemarin sudah nge-push, tapi memang belum keluar perdanya. Menanggapi laporan tersebut, Polda Jawa Tengah menyatakan pihaknya telah menindaklanjuti pelaporan mengenai perdagangan anjing untuk konsumsi dan rumah jagal anjing. Namun polisi juga mengakui perangkat hukum yang tegas melarang konsumsi daging anjing terutama di wilayah Sragen dan Solo belum ada. Di Sragen, mereka ketemu sama Polres Sragennya buat aduan, kemudian bersama-sama ke lokasi. Saat ke lokasi itu ternyata sudah tidak ada kegiatan tersebut. Ini yang memang masih diperdalam. Sebenarnya pengiriman itu ke wilayah mana. Kita juga harus bisa melihat peraturan perundang-undangan mana nanti akan dilanggarkan gitu. Sebenarnya negara melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menegaskan bahwa anjing adalah hewan peliharaan dan bukan ternak, sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan atau dikonsumsi. Namun aturan tegas larangan konsumsi daging anjing belum diadopsi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Larangan peredaran daging anjing hanya berupa surat edaran yang bersifat imbauan. Selama ini peredaran dan konsumsi daging anjing kerap dikaitkan dengan mitos sebagai obat ataupun penambah stamina yang sampai saat ini belum terbukti secara ilmiah. Sedang di sisi lain, konsumsinya berisiko bagi penderita penyakit darah tinggi atau hipertensi serta bisa menularkan penyakit rabies. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Sejumlah relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud dikeroyok oknum TNI di Boyolali pada Sabtu lalu. 6 orang oknum anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Warga yang belakangan diketahui sebagai relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud dikeroyok oknum TNI Angkatan Darat di tengah jalan di depan markas Kompi B Yon Infanteri 408 SBH Boyolali Sabtu lalu. Kini 15 anggota Yonif 408 SBH telah diamankan di Denpom Surakarta. Dandim 0724 Boyolali membenarkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan beberapa anggota TNI Yonif 408 SBH terhadap warga tersebut. Jumlah korban 7 orang, 2 orang dirawat di RSUD Pandan Arang Boyolali dan 5 orang lainnya rawat jalan. Saat beberapa anggota IPAN B melaksanakan olahraga bola voli, kemudian mendengar suara bising yang membuat tidak nyaman, melintas secara terus-menerus dan berulang kali. Kemudian beberapa oknum anggota secara spontan keluar untuk mengingatkan kepada pengendara dengan cara menghentikan serta membubarkan hingga terjadilah penganiayaan terhadap
Pernyataan bahwa anggota TNI pelaku penganiayaan sempat memberikan peringatan kepada korban dibantah Ketua Tim Pemenangan Daerah Ganjar Mahfud Boyolali. Tidak ada yang namanya kompromi dulu, tidak ada yang namanya pengarahan, himbauan, peringatan terlebih dahulu, tidak ada. Jadi dua kejadian ini, yang pertama pelemparan batu dan penghadangan pakai bambu, yang kedua dilanjutkan lagi dengan langsung penyerangan, penyergapan, pemukulan, tendang dan seret, itu yang terjadi. Kasus penganiayaan tersebut ditangani Denpom 4 Surakarta. Hingga saat ini ada 15 anggota TNI Batalion Infanteri Raider 408 SBH yang sudah diperiksa oleh penyidik Denpom 4 Surakarta dan 6 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Dua pengedar narkoba di kota Salatiga dibekuk aparat narkoba Polres Salatiga. Keduanya ditangkap saat hendak mengedarkan narkoba dengan sistem tempel. Dua pengedar narkoba ditangkap Polres Salatiga. Mereka adalah Anjar Trisaputro, warga Salatiga, dan Gerard Victor, warga Solo. Keduanya menjadi buronan polisi karena getol mengedarkan ganja dan sabu-sabu di wilayah Salatiga. Tersangka Anjar ditangkap pada 5 Desember tahun lalu di Randu Acir saat mengantarkan pesanan narkotika. Sementara tersangka Gerard ditangkap di Jalan Somopopuro Salatiga atas laporan warga yang curiga dengan gerak-geriknya. Dari tangan tersangka, polisi menyita 40 gram ganja dan 2 gram sabu-sabu. Modus pengedaran barang haram ini dengan sistem tempel alias menaruh barang di lokasi yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Jadi kalau barang tempat nanti sudah ada komunikasi seperti itu. Termasuk kalau barang nanti alamatnya sudah disesuaikan dengan yang dituju di barangnya. Namun di hadapan petugas, tersangka Anjar mengaku narkotika yang ia miliki hanya untuk konsumsi pribadi, bukan diperjualbelikan. Mau dijual lagi mas? Atau pakai sendiri? Ya, pakai sendiri. Sisanya dijual? Enggak, saya pakai sendiri. Atas perbuatan dua pelaku, mereka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Itu dapatnya gimana? Puluhan anggota Polres Tegal disiram oleh petugas damkar hingga basah kuyup. Ternyata penyiraman itu adalah bagian dari tradisi merayakan kenaikan pangkat. Bukannya menyiram api, petugas pemadam kebakaran malah menyiram 48 personil polisi di halaman Polres Tegal. Ini bukan dihukum tetapi sebagai hadiah dan ungkapan syukur karena mereka adalah anggota polisi yang baru saja naik pangkat. Ada 4 perwira pertama dan 44 bintara yang pasrah disiram hingga basah kuyup. Ditambah lagi mereka harus push up hingga terlentang sambil terus disiram oleh damkar. Kenaikan pangkat diberikan kepada anggota yang memiliki pencapaian kerja yang baik. Kenaikan pangkat ini tidak secara otomatis naik begitu saja, namun ini juga berdasarkan hasil penilaian kinerja mereka dan juga loyalitas serta catatan mereka sendiri. Ya. Apabila mereka melakukan pelanggaran, otomatis untuk kenaikan pangkat akan ada penundaan. Namun karena ini yang periode 1 Januari 2024, catatan mereka alhamdulillah bersih, tidak ada pelanggaran sekecil apapun sehingga mereka berhak untuk menyandang pangkat setingkat lebih tinggi. Anggota polisi yang disiram mengaku bersyukur bisa memperoleh kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Tradisi siram air pun sudah menjadi bagian dari ikatan keluarga antar anggota dan pimpinan di Polres Tegal. Itu merupakan satu apresiasi bahwa pimpinan juga rekan-rekan yang ada di Polres Tegal juga turut bahagia atas kenaikan dari rekan-rekan semua yang saat ini dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Jadi sebuah implementasi kebahagiaan bersama.
tak memandang laki-laki ataupun perempuan. Kegiatan siram air anggota polisi yang naik pangkat sudah jadi tradisi Polres Tegal. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.